teman-teman, udah siap ibadah belum? Kalau udah siap, ayo. Pakai baju yang rapi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kakak Ari. Shalom Bang Heri. Nah, adik-adik tadi udah lihat kan? Ada Koko Joshua yang memberitahukan sebelum ibadah harus seperti apa. Nah, adik-adik pasti sudah mandi semua kan? Sudah rapi, sudah wangi. Sekarang saatnya Kakak Heri sama Kakak Ari akan melayani adik-adik di dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Ikutin kami berdua ya adik-adik ya. Sekarang kita angkat pujian seperti rusa yang rindu akan sungainya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh datang hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami telah siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kalau ada yang masih duduk, bangkit berdiri. Kita sama-sama mau
memuji memuliakan nama Tuhan. Pakai gerakan adik-adik ya. Sekalipun kakak Heri main gitar, kakak Ari main kahon, adik-adik kalau yang mengerti gerakannya harus menggunakan gerakan. Udah siap? Kita mulai. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu sedih, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kalau kita mempunyai kasih, kita akan selalu diberkati sama Tuhan. Seperti sungai yang mengalir adik-adik. Kalau kita mengasihi kakak kita, mengasihi adik kita, mengasihi saudara kita, baik saudara kita yang seiman maupun saudara kita yang tidak seiman, Tuhan akan memberkati kita. Sekarang adik-adik, kita sudah melakukan puji-pujian. Sebentar, saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pakai mata kita, telinga kita hanya untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Tuhan.
hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Semuanya lipat tangannya, nanti ikutin Kakak Heri masuk dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menaikkan penyembahan kami, kami, puji-pujian kami pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebentar, kami siap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai kakak kami, guru-guru kami yang mengambil bagian di dalam menceritakan firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kali ini Kakak Heri mau bercerita tentang mengampuni. Ayo apa? Kurang kedengeran? Iya, tentang mengampuni. Mengampuni itu apa sih adik-adik? Bagi adik-adik yang belum tahu arti mengampuni, di sini Kakak Heri nanti akan menjelaskan. Nah, adik-adik, jika kalian mengampuni seseorang, berarti sebelum kalian mengampuni, kalian harus memiliki hati kasih adik-adik. Karena gak bisa kalian mengampuni seseorang tanpa ada kasih. Seperti lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan. Nah, di sini adik-adik, siapa hayo yang pernah ribut atau berantem? Contohnya berantem sama teman sekolah, teman kelasnya. Atau berantem sama kakaknya. Terus berantem sama adiknya. Terus berantem sama tetangga.
Ayo siapa? Nah, kalau kalian berantem, siapa ayo yang lebih dahulu memaafkan atau mengampuninya? Pasti adik-adik di sini jarang ya yang ada yang mau mengampuni duluan ya. Maunya mereka atau musuh kita atau lawan kita yang mengampuni kita duluan. Itu salah adik-adik. Seharusnya kita yang terlebih dahulu mengampuni mereka, memaafkan mereka. Jangan mereka terlebih dahulu. Kalau bareng-bareng itu bagus adik-adik. Tapi ingat ya, harus kita terlebih dahulu yang mau memaafkan mereka. Kakak Heri, kalau ada teman aku yang jahat sama aku, musuhin aku harus mengampuninya dia berapa kali sih Kak Heri? Nah, di sini siapa yang tahu? Ayo. Ada yang tahu nggak? Harus berapa kali mengampuni? Yuk bareng-bareng kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Sudah semua? Sudah semua? Nih, kalau belum, nanti di layar ini ada ayatnya dibantu. Baik, sekarang kita baca kitab kita yang sudah ketemu, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah adik-adik, ketemukan jawabannya. Petrus bertanya sama Tuhan Yesus. Kira-kira waktu itu begini, Tuhan Yesus, kalau saya punya masalah sama orang atau orang lain memusuhi saya harus berapa kali sih mengampuni mereka, mengampuni orang-orang itu? 7 kali ya Tuhan ya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Bukan, tapi 70 kali 7 kali. Apa sih itu Kak Heri 70 kali 7 kali? Nah, 70 kali 7 artinya itu tidak terhingga adik-adik. Jadi kalau 1 minggu adalah 7 hari, berarti sudah lebih kan? 70 kali 7 artinya 490 hari, 490. 1 tahun aja 365 hari. Berarti apa? Tidak ternilai. Artinya apa? Setiap ada yang menjelek-jelekan kita, mempunyai salah sama kita harus memaafkan dia, mengampuni dia. Nggak boleh disimpan dalam hati. Ayo, siapa yang disimpan dalam hati? Mulai sekarang, jangan adik-adik ya, nggak boleh mempunyai dendam. Ingat, kita sudah diampuni. Sama seperti Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan menebus dosa kita melalui apa adik-adik? Pengorbanannya di kayu salib. Nah, sekarang Kakak Heri ada cerita nih. Dengerin ya ceritanya ya. Kalau sudah siap, nanti kita akan kembali lagi. 1, 2, 3. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Hamba, setelah kami mengadakan perhitungan, hutangmu sebesar 10.000 talenta. Segera kamu bayar hutangmu. Maafkan aku, Tuan Raja. Sampai hari ini saya tidak punya uang. Berilah saya kesempatan.
Apa? Pengawal, tangkap orang ini, jual hamba ini dan keluarganya serta segala miliknya untuk melunasi utangnya. Ampun Tuanku Raja, sabarlah dahulu, segala hutangku pasti akan kulunaskan. Ampun Tuanku Raja. Baiklah kalau begitu, saya kasihan dengan kamu. Semua hutangmu aku bebaskan. Pergilah dengan damai. Terima kasih Tuan Raja. Tuan Raja baik sekali. Saya mohon pamit dahulu. Hei, kapan kamu bayar hutangmu? Kan aku beri, mohon beri saya kesempatan, pasti saya bayar. Saya tidak mau tahu. Sekarang bayar. Kalau tidak, kamu akan saya penjarakan. Dulu, saya pasti bayar. Dasar kamu. Ayo ikut saya ke penjara. Ampuni saya, Bari. Cabutlah laporanmu, nanti saya bayar hutang saya. Saya tidak peduli. Kalau kamu tidak bisa bayar, selamat menikmati penjara. Hahaha. Hahaha. Brad, apa kau tahu kalau Anto dipenjarakan oleh Bari karena ia tidak sanggup membayar hutangnya? Apa? Tega sekali Bari. Padahal yang saya dengar hutangnya 10.000 talenta sudah dihapuskan oleh Tuan Raja. Itu kan lebih besar daripada hutang Anto yang hanya 100 dinar. Iya, makanya saya mau pergi ke penjara kota melihat keadaan Anto. Oke Peter, mohon maaf saya tidak bisa ikut ya. Sukses selalu buatmu. Oke, Brad, bye. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya apakah ada yang namanya Anto di sini? Oh, ada. Silakan masuk ke sel nomor 2. Anto, bagaimana kabarmu? Ya, beginilah, Peter. Saya akan laporkan hal ini kepada Raja. Tolong saya, Peter. Oke, saya pergi dulu. Selamat siang, Tuan Raja. Mohon maaf mengganggu Tuan. Ada apa, Peter? Begini Raja, hamba yang bernama Bari yang pernah Tuan Raja hapuskan hutangnya menangkap dan memenjarakan kawannya yang berhutang 100 dinar. Apa? Tega sekali Bari. Pengawal, cepat tangkap Bari dan hukum dia sampai ia melunasi hutangnya. Tuan Raja memerintahkan untuk menangkapmu, sampai kamu bisa membayar hutangmu. Ampun. Sudah jangan nangis, ayo ikut saya sampai kamu bisa membayar hutangmu. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan dan melihat video yang tadi? Video yang tadi itu ada di ayat 23 sampai dengan 35 tentang hamba yang tidak mau mengampuni adik-adik. Jadi ada hamba yang bernama Beri dan Anto. Hamba yang Beri ini diampuni oleh raja ketika mempunyai hutang adik-adik. Setelah diampuni hamba ini keluar, baru keluar dari istana, ada yang nyamperin si Anto. Anto ini punya utang adik-adik kepada Beri. Berapa dinar tadi? 100 dinar. Tapi Beri tidak mau tahu. Anto harus membayar utangnya Beri. Jika tidak, si Anto akan dipenjara. Jahat banget dia. Padahal Beri ribuan dinar utang-utangnya
dengan minta belas kasihan sama raja hamba ini, akhirnya raja mengampuni Beri. Tapi apa ya adik-adik? Beri tidak mau mengampuni Anto. Anto sampai mohon-mohon untuk hutangnya dilunasi, tapi Beri tidak mau dan memasukkan Anto ke dalam penjara. Ih, jahat banget ya Beri ya. Di sini siapa yang mau menjadi Beri? Siapa yang mau menjadi Anto? Kalau kakak Heri sih akan menjadi seperti Tuhan Yesus maunya. Kita sudah mengampuni, terus kita harus mengampuni orang lagi adik-adik seperti yang Tuhan Yesus katakan. Gak boleh tuh udah diampuni seperti raja yang tadi menggambarkan Tuhan Yesus. Raja yang tadi mengampuni Beri, tapi Beri tidak mau mengampuni Anto. Kan jahat kan? Kalau rajanya sudah mengampuni atas hutang-hutangnya si Beri, tapi Beri tidak mau. Nah, jangan seperti itu adik-adik ya. Kita harus seperti Tuhan Yesus mempunyai kasih. Kalau kita sudah dimaafkan, dosa kita sudah diampuni, kita juga harus mengampuni yang bersalah kepada kita. Nah, sekarang ada tugas nih buat adik-adik. Untuk adik-adik kelasnya Cici Ella dan Koko Abed, nanti kalian akan menggambar ya adik-adik ya. Menggambar gambar yang seperti ini. Nah, itu diwarnain adik-adik ya. Kalian warnanya sebagus mungkin, secantik mungkin. Nanti siapa gambar yang paling bagus pasti ada berkat dari Tuhan Yesus. Nah, untuk kelasnya Abang Heri, nanti kalian akan ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama buat kelasnya Abang Heri, kelas Elia. Kalian sebutkan ada berapa kali kita harus mengampuni. Ada berapa kali tuh? Dan yang kedua, sebutkan ayat pokok kita hari ini. Nah, tadi kakak Heri sudah kasih tahu pas lagi di awal-awal sebelum video. Kalian catat ya. 2 pertanyaan aja untuk kelas Elia. Sudah? Untuk kelasnya Koko Ando, kalian mempunyai tugas. Kalian membuat prakarya, sebuah catatan. Nah, kalian di sini mempunyai tugas yang sedikit kalau kakak Heri bilang harus jujur. Ya adik-adiknya harus jujur ya. Kalian buat mengarang, tapi ini bukan mengarang bebas ya adik-adik, sesuai dengan cerita kalian yang sebenarnya, kisah nyata kalian. Pasti dong di sini adik-adik ada yang pernah punya masalah sama temen, terus pernah pernah ribut atau berantem, itu kalian tulis. Terus siapa di sana yang sudah mengampuni temannya, itu pasti hebat. Kalau kalian belum mengampuni, kalian tulis juga. Contohnya begini, aku kemarin digodain, diejek di sekolah, tapi aku belum bisa memaafkan mereka, aku belum bisa mengampuni mereka. Itu nggak apa-apa kalian tulis adik-adik ya. Siapa yang sudah mengampuni itu bagus. Siapa yang belum mengampuni juga, tapi karena apa? Alasannya dibikin adik-adik ya. Kakak Heri mau kalian belajar menulis tentang kisah hidup kalian. Kenapa kalian sulit untuk mengampuni? Itu untuk kelasnya Koko Ando. Baik, nanti biasa kalau sudah selesai kalian kerjakan, ditaruh lagi di dalam map ya adik-adik ya. Nanti biar dikumpulin, biar kita nilai. Nah, itu adalah tugasnya untuk kelasnya Koko Ando. Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung acara kita. Kita mau berpisah sesaat dan ketemu lagi minggu depan adik-adik. Sekarang kakak Heri mengundang adik-adik untuk kita boleh berdoa bareng-bareng bersama-sama. Kita mau mengakhiri kegiatan kita, ibadah kita pada hari ini. Ayo tutup matanya. Nanti ikutin kakak Heri berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa mengampuni bagi orang-orang yang mempunyai masalah dengan kami. Kami rindu Tuhan, kami mempunyai hati yang beroleh kasih daripada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan adik-adik,